Selamat pagi seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku. Kita masih tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mari sebelum kita menikmati sarapan sorgawi, kita akan berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami telah mempersiapkan diri kami dan hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah, kenyangkan kami, sehatkan iman kami, juga jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi ini kita memasuki firman Tuhan yang berjudul dijajah oleh kebiasaan buruk. Ada banyak kebiasaan di dalam hidup kita. Kita terbiasa bangun di pagi hari, terutama siswa-siswi yang masih sekolah, bangun di pagi hari untuk mempersiapkan diri sekolah, begitu ya. Para ibu sudah terbiasa bangun mungkin yang paling pagi, mempersiapkan sarapan, segala sesuatunya. Ada yang terbiasa kalau bangun tidur pagi harus langsung minum segelas air. Ada yang terbiasa kalau bangun tidur pagi harus lompat-lompat dulu begitu di dekat tempat tidur begitu ya. Ada banyak kebiasaan. Ada banyak kebiasaan di dalam hidup kita. Ada yang terbiasa kalau makan 2 suap langsung minum seteguk air. 2 suap lagi, seteguk air lagi. Ada juga yang terbiasa kalau makan dihabiskan dulu baru minum. Ada banyak, tergantung masing-masing orang pribadi masing-masing begitu ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini berjudul dijajah oleh kebiasaan buruk. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-18. Imamat pasal ke-18 ya. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ayat yang keempat. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, inilah pesan secara khusus Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya, ada banyak pesan. Ada banyak peraturan. Salah satunya dikatakan, jangan hidup menurut kebiasaan bangsa Kanaan. Ya, bangsa di negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya di negeri yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana ada orang Kanaan juga ikut tinggal di situ, Tuhan berpesan jangan ikuti kebiasaan mereka. Bukankah itu negeri perjanjian? Tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian di dalam dunia ini. Ada banyak kebiasaannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan cara-cara orang yang hidup sebagai umatnya Tuhan. Ya, misalnya ada orang yang menyembah kepada dewa-dewa, lalu mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban persembahan.
ada banyak cara-cara hidup yang salah. Ya, mereka makan darah binatang. Mereka melakukan banyak kejahatan, saling menindas satu sama lain. Mereka hidup dengan tidak takut kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan memberikan pesan supaya hidup menurut aturan Tuhan, tidak menurut kebiasaan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berarti itu adalah kebiasaan yang buruk di mata Tuhan. Mungkin kamu berpikir, gak apa-apalah, ya, sedikit-sedikit gak apa-apa. Tetapi ada banyak kebiasaan yang Tuhan tidak suka, sedikit pun jangan engkau lakukan. Jangan kita lakukan kebiasaan buruk. Saya ingat begini, ada banyak anak-anak, ya, anak-anak laki terutama, ketika mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu dan seterusnya, seringkali mempunyai teman-teman yang mengajar untuk merokok. Kalau nggak mau dikatakan, banci kamu nggak jantan. Saya mau katakan, jantan atau tidak jantan itu berbicara jenis kelamin. Ya, bukan berbicara merokok atau tidak merokok. Kamu tetap seorang yang jantan meskipun kamu tidak merokok. Sebab itu jangan sekali-sekali tertipu dengan kebiasaan buruk. Biasakan perkara-perkara yang baik di dalam hidupmu. Misalnya, kebiasaan rohani yang baik adalah ketika bangun tidur pagi, langsung berdoa mengucap syukur. Ya, langsung baca Alkitab. Baru kemudian mengerjakan tugas sehari-hari. Ya, baik untuk mama, baik untuk papa, begitu ya, untuk ibu, untuk bapak, untuk opung doli, opung boru, untuk kungkung, untuk popo, untuk oma, untuk opa, siapapun. Mari anak-anak bangun tidur pagi, engkau harus sekolah, ya meskipun secara online. Buru-buru berdoa dulu, mengucap syukur. Kemudian mandi begitu ya, sarapan, tukar pakaian seragam kan tetap meskipun online. Lalu nikmati firman Tuhan bersama-sama. Biasakan kalau makan cuci piring sendiri. Ya, saya percaya minimal kelas 3 SD, kelas 4 sudah bisa cuci piring sendiri. Biasakan merapikan tempat tidurmu sendiri. Biasakan habis belajar bereskan sendiri. Biasakan ketika ada PR langsung dikerjakan begitu. Kalau engkau perlu makan siang dulu, baru kerjakan PR. Bukannya langsung main begitu. Ya. Dan terutama biasakan mengucap syukur kepada Tuhan. Biasakan berterima kasih kepada orang tua. Ini tidak pernah saya bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kebiasaan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kebiasaan yang baik juga sebaliknya bisa memperbaiki, menghentikan kebiasaan yang buruk. Jangan mempunyai kebiasaan bersungut-sungut dan marah-marah. Biasakan untuk mengucap syukur. Biasakan untuk hidup di dalam peraturan Tuhan. Maka engkau akan menikmati apapun yang baik. Kita mau lihat kembali ayat yang selanjutnya di dalam Imamat tadi, ya. Imamat yang ke-18 ayat yang ke-5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Mungkin kamu bilang begini,
Banyak orang yang melakukan kejahatan tapi tetap hidup. Ya, kata hidup di sini bukan sekedar hidup, tetapi hidup di sini artinya menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan, menikmati segala yang baik dari Tuhan. Meskipun di dunia ini ada banyak hal-hal yang membuat kita sedih, kita bisa sakit, bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Ada persoalan, bukan berarti kita tidak mendapat yang baik dari Tuhan. Tetapi di dalam segala perkara hidup kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan, ya, gada dan tongkat Tuhan menyertai kita sekalipun kita melewati lembah bayang maut, kata Tuhan. Ya, gada dan tongkatnya menyertai kita. Ada pertolongan. Anak-anakku, belajarlah untuk melakukan kebiasaan yang baik. Ya, lepaskan kebiasaan yang buruk, dibuang. Kebiasaan ngomel, kebiasaan bersungut-sungut, kebiasaan sedikit-sedikit ngambek, kebiasaan makan yang berlebihan. Ya, mari para bapak, opung, doli, om, ya, ayo buang kebiasaan merokok, karena merokok tidak memberikan kesehatan. Ya, apalagi di masa pandemi ini, COVID-19 itu justru menyerang paru-paru. Kita buat paru-paru kita sehat. Anak-anakku, buang kebiasaan bermalas-malasan. Belajar tidak perlu harus disuruh, ya. Kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari. Jangan lagi kita mau dijajah oleh kebiasaan buruk, sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan. Hidup menurut peraturan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa, untuk sarapan sorgawi yang luar biasa. Tuhan mengingatkan kami, ada banyak penjajahan di dalam hidup ini. Dari hari Senin, hari Selasa, bahkan hari ini, hari Kamis juga kemarin, Tuhan mengingatkan kami penjajahan-penjajahan yang begitu jahat di dalam kami. Dan terutama pagi ini, Tuhan katakan kami jangan mau lagi dijajah oleh kebiasaan buruk, tetapi kami mau hidup lepas dari penjajahan. Kami harus berontak dari penjajahan. Kami harus hidup menurut peraturan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kebiasaan buruk tidak boleh menjajah kami lagi. Kami mau mengikuti kebiasaan menuruti peraturan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, saya percaya kita semua tidak mau dijajah lagi. Kita mau hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.